Hei, ayo. Ayo dulu. Nang minjam. Sisa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman nama ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur NPC dan Beling. Alhamdulillah kita mau berziarah atau berkunjung ke situs atau petilasan Basunan Kalijogo yang berada di Bukit Surawiti yang berada di Kota Gresik ini. Konon tempat ini atau Bukit Surawiti ini adalah tempat bertapanya Basunan Kalijogo dan mengajarkan Islam di sini sebelum dan sesudah menjadi seorang wali. Oke sahabat-sahabat, bagaimanakah kisah berikutnya? Ikuti perjalanan kami hanya di MB Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Halo dulur, kita sudah sampai di separuh perjalanan di Bukit Surawiti. Dukur pegel. Oke, barangkali dulur-dulur yang ingin mengunjungi wisata Bukit Surawiti, yang mana di sini adalah salah satu dari berbagai tempat petilasan Basunan Kalijogo. Barangkali mau ke sini silakan. Di sini itu terdapat petilasan Sunan Kalijogo dan ada juga Goa Langsi, Goa Macan, dan makam Pusupo, makam Suro Basuro Astono dan lain sebagainya. Oke, mari kita telusuri jejak yang berada di Bukit Surawiti ini. Shollu ala Nabi Muhammad. Oke guys, sebentar lagi kita akan nyampe di Bukit Surawiti, salah satu petilasan daripada Bapak Guru Basunan Kalijogo. Yuk ikuti penelusuran kami. Oke, kita sudah sampai. Yuk, mari kita berziarah dulu.
Ủa thì ba tao mới đi nào vì Oh, coba ini tuh. Mengakak, mengete, ini depan apa? Sini, Dek. Coba jadi. Channel apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur, subscriber MB Channel Raden Beling dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling. Alhamdulillah, kali ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkunjung ke salah satu situs atau peninggalan ataupun juga disebut juga petilasan daripada bapak guru kita, yaitu Basunan Kalijaga. Yang mana situs tersebut ini atau petilasan ini berada di sebuah bukit di salah satu kota Gresik, yaitu Bukit Surawiti. Yang mana para sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku MB Channel Raden Beling, Bukit Surawiti ini adalah salah satu tempat pertapaan atau tempat semedinya Basunan Kalijaga. Jadi dulu konon ceritanya, menurut warga sekitar, sebelum beliau menjadi seorang wali atau masih bisa dikatakan masih jadi berandalan atau berandal Lokojoyo, beliau seringkali bertapa atau bersemedi di bukit sini, yaitu tepatnya di salah satu goa yang berada di sini, yang mana goa tersebut disebut Goa Langsi. Jadi beliau itu sering sekali, acap kali bertapa di sini sebelum menjadi seorang wali. Kemudian setelah beliau selesai bertapa dari Goa Langsi, beliau berkelana atau mengembara sambil membantu atau menolong warga-warga atau masyarakat yang kekurangan atau yang kelaparan atau kekurangan pangan dengan cara merampok atau mengambil barang simpanan yang dimiliki oleh ayahnya sendiri, yaitu Adipati Wilwotikto. Kenapa beliau melakukan seperti itu? Beliau tingkat sosialnya sangat tinggi sekali. Jadi Basunan Kalijaga dulu sebelum menjadi wali atau masih disebut Raden Syahid, beliau sangat loyal sekali dengan warga sekitar. Bahkan melihat warga yang kelaparan atau melihat warga yang kesusahan pangan, beliau sangat sekali bersedih hati, ingin rasanya membantu rakyat-rakyat tersebut. Karena beliau putra daripada seorang adipati, beliau bimbang dan bingung.
mau membantu dari harta pajaknya orang tuanya. Beliau takut, beliau membantu sendiri, beliau juga tidak ada penghasilan. Akhirnya beliau bertekad untuk mencuri atau mengambil sebagian harta simpanan daripada ayahnya sendiri. Akhirnya dilakukan juga pengambilan barang tersebut dan dibagikan kepada rakyat jelata atau rakyat yang membutuhkan pangan tersebut. Suatu ketika beliau bukan hanya mencari atau mengambil barang milik ayahnya sendiri, dia juga sering mengambil harta milik orang kaya yang berada di warga sekitar, terutama orang-orang yang sangat pelit atau orang-orang yang tidak suka membantu. Akhirnya harta miliknya sering dicuri oleh Raden Syahid untuk dibagikan kepada fakir miskin. Suatu ketika ketika berkelana, beliau berjumpa dengan seorang wali yang konon waktu itu namanya Mbah Sunan Bonang. Beliau membawa tongkat, yang mana tongkat tersebut itu di ujung tongkatnya itu berkilauan emas. Dalam benak hati Raden Syahid ingin sekali mengambil tongkat tersebut, untuk dimilikinya. Akhirnya ketika perjalanan Mbah Sunan Bonang, di tengah perjalanan itu dihadang oleh Raden Syahid dengan tujuan ingin merampas atau merebut tongkat yang dibawa oleh Mbah Sunan Bonang. Akhirnya tongkat tersebut berhasil dirampas oleh Mbah Raden Syahid. Ketika perampasan tersebut, Mbah Sunan Bonang jatuh dan Mbah Sunan Bonang tidak sengaja ketika beliau jatuh itu tangannya itu menggenggam beberapa belir rumput. Ketika melihat di tangannya itu ada beberapa rumput yang putus terkena tangannya Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Bonang langsung menangis sejadi-jadinya, sedih sekali. Akhirnya Raden Syahid bertanya kepada Mbah Sunan Bonang, "Wahai Kisanak, apakah engkau sedih ketika tongkat Kisanak saya ambil?" Mbah Sunan Bonang mengatakan, "Tidak." "Apakah engkau kesakitan ketika saya dorong dan engkau jatuh tersungkur?" Mbah Sunan Bonang juga mengatakan, "Tidak." Akhirnya Raden Syahid bingung. Kemudian beliau bertanya lagi, "Terus apa yang kau sedihkan? Terus kenapa engkau menangis sejadi-jadinya seperti itu?" Mbah Sunan Bonang mengatakan, saya sedih dan saya menangis seperti ini karena saya telah membunuh beberapa rumput yang lagi hidup segar sekali di sekitaran ini, yang sudah saya genggam ini. Nah, sejak saat itu Mbah Raden Syahid langsung tersipu dan langsung beliau tuh kaget, tercengang. Kok ada orang seperti ini? Dengan menjabut beberapa rumput, beliau sangat sedih dan menangis. Akhirnya Raden Syahid mengembalikan tongkat daripada Mbah Sunan Bonang. "Wahai Kisanak, saya sangat malu dengan Anda. Saya terkesima dengan Anda. Oleh karena itu ini saya kembalikan tongkatnya." Akhirnya Mbah Sunan Bonang tidak mau. Tidak usah. Kemudian Mbah Sunan Bonang balik bertanya, "Wahai anak muda, apa yang kau inginkan dari tongkat saya?"
Apa yang kau inginkan dari tongkat yang saya pakai ini? Raden Syahid menjawab, saya menginginkan emas yang berada di ujung tongkatmu ini. Kemudian Mbah Sunan Bonang mengatakan, wahai anak muda, jika kau ingin emas, lihatlah buah aren itu. Mbah Sunan Bonang sambil menunjuk buah aren yang berada di sekitar tersebut. Seketika itu buah aren yang telah ditunjuk oleh Mbah Sunan Bonang langsung berubah menjadi emas. Semuanya. Akhirnya Mbah Sunan Bonang mengatakan, wahai buah aren, jatuhlah. Biar diambil oleh anak muda ini. Setelah buah aren jatuh semua dan berubah menjadi emas, Raden Syahid enggak malah mengambil, malah menangis. Malah bersedih dan malah gimana ya, merasa malu sekali dengan Mbah Sunan Bonang. Akhirnya dengan beliau menangis, seketika itu Mbah Sunan Bonang langsung menghilang. Kemudian setelah dia bangkit dari tangisannya, dia mencari orang tersebut, yaitu Mbah Sunan Bonang tersebut sudah tidak ada. Akhirnya dicari kemana-mana dengan tujuan beliau pengen menjadi muridnya. Akhirnya dengan kuasa Allah, singkat cerita, beliau bertemu lagi dengan Mbah Sunan Bonang di pinggiran sungai dan diangkatlah beliau menjadi muridnya dan disuruh bertapa di tepi sungai dengan menjaga tongkatnya tersebut, yang mungkin kalian sudah pernah mendengarkan cerita semua ini. Nah, setelah beberapa tahun beliau dari bertapa di pinggir sungai, akhirnya Raden Syahid diangkat oleh Mbah Sunan Bonang menjadi seorang wali dan dikasih julukan Sunan Kalijogo, yang berarti seorang wali yang menjaga tongkat di pinggir sungai. Oleh karena itu disebut dengan julukan Sunan Kalijogo. Kita kembali ke Bukit Surawiti. Ketika beliau sudah menjadi seorang wali, akhirnya Mbah Sunan Kalijogo itu kepingin lagi kembali ke Bukit Surawiti dengan tujuan yang pertama, pengen bersemedi lagi atau bertapa lagi di Gua Langsi yang kedua kalinya. Yang kedua, pengen mengajarkan agama Islam di daerah Bukit Surawiti ini. Nah, akhirnya beliau kembali lagi ke sini di Bukit Surawiti untuk bertapa di Gua Langsi dan menyebarkan agama Islam, berdakwah di daerah Bukit Surawiti ini. Dan di antara salah satu murid terbaiknya itu adalah Raden Bagus Mataram. Raden Bagus Mataram. Dan banyak lagi murid-murid kesayangan yang berada di daerah tersebut. Salah satunya juga ada Suro Astono. Mbah Suro Astono ini konon katanya awal mula atau asal usul nama daripada Bukit Surawiti. Jadi dulu yang entah gimana ceritanya, saya pernah mendengar bahwa Mbah Suro Astono ini yang pertama kali bisa dikatakan orang yang pertama kali di daerah sini. Atau mungkin bisa diartikan juga yang pertama kali belajar ke Mbah Sunan Kalijogo juga, saya nggak tahu, wallahu alam. Cuma intinya dari asal usul nama Bukit Surawiti ini diambil dari nama muridnya, yaitu Suro Astono, yang artinya Surawiti atau Suro Astono. Suro Astono itu yang memulai atau yang ngawiti, atau Suro sing miwiti. Nah, akhirnya orang tersebut menjuluki daerah sini tuh Surawiti. Itu kalau nggak salah seperti itu asal usulnya dari cerita yang sudah berada di masyarakat sekitar. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MBC Raden Beling, begitulah sedikit kisah dari Bukit Surawiti ini. Jadi di sini itu apakah makamnya Mbah Sunan Kalijogo atau petilasannya, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita sudah mengunjungi beberapa makam yang ada
Mbah Sunan Kalijogonya di Demak juga kita sudah pernah kunjungi, di Tuban sudah pernah kita kunjungi, di Cirebon juga sudah kita kunjungi. Cuma yang di Cirebon ini belum saya upload atau yang belum saya video karena dulu saya belum punya channel. Dan ini kita membuat video lagi di Bukit Suraweti juga petilasan atau makamnya Mbah Sunan Kalijogo. Mana yang asli, mana yang sesungguhnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas apapun itu bentuknya, entah makam entah petilasan, kalau ada hubungannya seorang wali, mari kita kunjungi, mari kita ziarahi, mari kita mengalap berkah. Jadi kita tidak usah memilih atau memilah makam atau petilasan. Insya Allah baik petilasan atau makam, ketika kita ziarahi, ketika kita kunjungi, ketika kita tawasuli, insya Allah seorang wali yang ada di situ akan hadir. Karena beliau merasa menjadi tuan rumah dan ditamui. Nah, seperti halnya kita, kalau ada tamu, apakah kita tidak menemuinya? Kan tidak mungkin, pasti kita akan menemui tamu tersebut. Seperti itulah. Oleh karena itu, para sahabat-sahabat, dimanapun atau apapun nama bentuk tersebut, petilasan atau makam, jika ada hubungannya seorang wali, mari kita kunjungi, mari kita ziarah, mari kita mengalap berkah dengan bertawasul, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan karomah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat, demikian video yang kami buat. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan pesan dari saya atau pesan dari kami, tolong kalau melihat suatu video jangan sebagian kita lihat sampai tuntas. Jika ada salahnya tolong dikasih saran, jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami sangat membutuhkan saran kritik yang membangun dari para pemirsa atau para sahabat-sahabat subscriber MP Channel Raden Beling. Oke sahabat-sahabat, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.